Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, pada pekan kedua Prapaskah. Selamat mengikuti. Saudari-saudara terkasih, hari ini dalam masa retret agung mempersiapkan atau pembaharuan baptisan kita, Bunda Gereja menghadirkan Nabi Yeremia yang berbicara tentang penghakiman Allah dan pengharapan kepada Allah, suatu seruan pertobatan. Sebagaimana gambaran bangsa Israel, sebagai umat Allah, kadang kita lebih memilih setia kepada kedagingan dan kenyamanan raga, lalu melanggar perjanjian yang pernah diucapkan saat baptisan, yang pada akhirnya menolak cinta Allah. Ayat 6 berkisah tentang hidup dalam kutukan dosa, terpisah dari Allah. Keadaan menyeramkan yang bukan sekedar untuk menakut-nakuti, tetapi suasana yang sungguh-sungguh terjadi dalam jiwa dan hati seorang yang berdosa. Namun Allah tidak pernah membiarkan manusia yang diciptakannya terperangkap dalam kepekatan dosa. Sang Pencipta memahami bahwa kita tidak akan mungkin bangkit dari jurang kedosaan dengan kekuatan kita sendiri. Dan sebagai budak dosa, kita tidak akan pernah mampu membayar utang dosa kita yang besar. Maka ditawarkan rahmat belas kasihannya kepada kita. Bukan kebetulan bahwa seruan kerahiman ini ditempatkan pada ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Para bapa gereja yang menyusun kitab ini mungkin hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa yang pertama, Allah senantiasa mengampuni dan mencintai kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Yang kedua, jika sungguh ingin diberkati atau diselamatkan, maka kita harus bertobat dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Sungguh mengandalkan Allah, bukan diri sendiri. Sungguh menaruh harapan pada Tuhan yang Maha Rahim, bukan pada benda-benda ciptaan. Dengan demikian, nyatalah yang dikatakan pemazmur, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kerahiman Allah senantiasa merangkul para pendosa yang bertobat. Maka gereja senantiasa dipanggil dan diundang kepada kekudusan, salah satunya lewat sakramen tobat. Pertobatan hati mensyaratkan kita untuk kembali kepada Sang Sabda yang hidup, mencari dan mengenali, mengimani dan melaksanakan, memelihara dan menghidupi firman Tuhan dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Dalam rangkaian pengajaran kepada murid-muridnya, Sang Sabda mengisahkan perumpamaan tentang Lazarus. Menariknya, dari 13 ayat, hanya 3 ayat yang mengisahkan tentang hidup di dunia, dan ayat selanjutnya berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Mungkin hendak disampaikan kepada kita betapa singkatnya hidup di dunia fana ini, dan betapa hidup yang singkat itu harus dipertanggungjawabkan setelah kematian. Maka demi membalas cinta Sang Sabda yang telah bersengsara, wafat dan bangkit dari antara orang mati, marilah kita bermati raga untuk meredam nafsu yang tidak teratur dan mengiringnya untuk memenuhi hasrat akan Allah. Mempersembahkan mati raga itu dalam doa
untuk sebagai wujud kasih kita kepada Sang Pemberi hidup, dan menghidupkan doa itu dengan berbagi kepada sesama, di mana Sang Sabda mewujudkan dirinya. Selamat menjalankan retret agung ini. Semoga mati raga, doa, dan kurban kita menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.